Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan salam argumentasi. Oke guys, selamat datang di Amai Channel. Seperti biasa, kita akan sharing sederhana, berbagi informasi seputar filsafat dan logika secara sederhana. Oke guys, kita akan bahas komentar yang ada di video sebelumnya. Kira-kira begini komentarnya itu. Otak manusia itu sangat terbatas. Mustahil bisa menjelaskan sesuatu yang terbatas. Nah, pertama kita harus identifikasi dulu, apakah benar otak manusia itu sangat terbatas? Ya, kalimat sangat terbatas itu berarti apa? Sangat terbatas banget gitu loh. Maksudnya batasannya itu sangat kecil kayak gitu. Nah, kita harus identifikasi dulu mengenai hal itu. Di mana batasan otak itu sendiri, ya kan? Nah, kita harus selesaikan dulu ini. Nah, Imam Al-Ghazali mendefinisikan manusia bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, hayawanun natik. Nah, mengibaratkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah akalnya, kayak gitu. Itu adalah berpikirnya, kayak gitu. Makhluk yang berpikir yaitu manusia, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mengatakan berpikirnya manusia ini terbatas, kita lihat sejarah. Lihat sejarah sejauh mana perkembangan teknologi hari ini yang jika dibandingkan beberapa tahun ke belakang itu belum ada. Kayak gitu ya. Ini suatu bukti bahwa pemikiran manusia itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kayak gitu. Kita harus identifikasi dulu mengenai kalimat pertama bahwa otak manusia itu sangat terbatas. Sebetulnya ini bisa dijawab dengan kita lihat hari ini sejauh mana perkembangan manusia mengenai kemajuan teknologi. Selalu ada penemuan-penemuan yang baru. Nah, penemuan-penemuan yang baru ini tidak lain hasil daripada berpikirnya manusia. Kayak gitu. Setiap zaman itu pasti ada sesuatu yang ditemukan. Setiap zaman itu pasti ada sesuatu yang diselesaikan. Kayak gitu. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mendefinisikan manusia sebagai hayawanun natik. Kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke kalimat yang kedua. Mustahil bisa menjelaskan sesuatu yang tak terbatas. Kayak gitu. Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa sesuatu yang mustahil itu adalah sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang kalimatnya ada, tapi secara interpretasi itu sangat susah. Kayak gitu loh. Ya, seperti contoh pada video sebelumnya, garis berujung satu. Kayak gitu. Garis berujung satu ini kita susah untuk menginterpretasikannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang mustahil, guys. Ya. Nah, kemudian mustahil bisa menjelaskan sesuatu yang tak terbatas. Kita harus identifikasi lagi yang tak terbatas itu apa. Kayak gitu. Kita kategorikan dulu apa yang tak terbatasnya ini. Apakah alam semesta, apakah alam malaikat, ataukah Tuhan sekalipun. Kayak gitu. Kalau andai kata manusia tidak bisa membahas Tuhan, gitu. Bagaimana dengan para filsuf Muslim yang sudah membahas jauh sebelum kita mengenai Tuhan, seperti halnya Al-Farabi, ya kan, dengan teori gradasi wujudnya, ataupun teori tentang wahdatul wujudnya, misalkan, ya kan. Bagaimana dengan Surawardi, bagaimana dengan Ibnu Arabi, bagaimana dengan Ibnu Sina dan sebagainya, kayak gitu. Dengan kemudian juga dengan filsuf Muslim kontemporer, filsuf Muslim modern saat ini, kayak gitu. Nah, mereka membahas bagaimana manusia bisa mengetahui Tuhannya. Kalau kata Jalaluddin Rumi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ya dia mengenal Tuhannya. Kayak gitu, ya. Jadi kita identifikasi dulu sesuatu yang tak terbatasnya ini, kayak gitu. Filsuf Muslim bisa mengetahui apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, sehingga muncul yang namanya sifat-sifat Tuhan, sehingga muncul yang namanya perbuatan Tuhan, sehingga muncul yang namanya zat-zat Tuhan. Dari mana pengetahuan itu muncul? Dari mana teori-teori itu muncul? Kalau tidak terketahui, guys. Kayak gitu loh. Nah, sesuatu yang tidak terketahui itu adalah sesuatu yang kita bikin sendiri, sesuatu yang kita bentuk sendiri. Jadi, dengan perjalanan para filsuf Muslim yang sudah kita ketahui mengenai pembahasan-pembahasan yang
tak terbatas mengenai pembahasan-pembahasan yang non materi itu sudah membuktikan bahwa manusia bisa mengetahui sesuatu yang tak terbatas itu. Manusia bisa mengetahui sesuatu yang non materi, bahkan non materi murni sekalipun. Kayak gitu. Nah, kalau manusia bisa mengetahui hal itu berarti manusia itu sendiri juga tak terbatas dalam tanda kutip akalnya. Kayak gitu. Seorang manusia yang tidak mengetahui sesuatu, nah ini patut dipertanyakan. Kayak gitu loh. Apakah dia berpikir ataukah tidak? Kayak gitu. Saya kira selama manusia mengoptimalkan akalnya, mengoptimalkan pemikirannya, itu bisa saja. Begitu ya guys ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkatnya yang pada akhirnya sampai pada suatu pembahasan bahwa otak manusia ini belum teridentifikasi di mana batasannya. Kayak gitu. Karena otak manusia ini adalah materinya daripada akal, dan sedangkan akal itu adalah non materi. Artinya manusia bisa membahas, bisa mengetahui sesuatu yang non materi murni sekalipun. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam argumentasi.